pertama kita siapkan 6 telur ayam yang sudah direbus, kemudian setengah on teri, ini sudah saya bersihkan ya, lalu 2 papan pete bijinya saja, kemudian 1 santan kara ukuran 65 ml, kemudian 5 buah cabai merah keriting kita potong-potong seperti ini. Setelah itu kita tambahkan juga 5 buah cabai hijau keriting, kita potong-potong juga seperti tadi ya. Kemudian saya tambahkan 10 buah cabai rawit, sebelah saja seperti ini. Jika teman-teman ingin lebih pedas, cabai rawitnya bisa ditambah ya. Ini sebenarnya bumbunya sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Lalu saya tambahkan 1 buah tomat merah, kita potong dadu saja tomat ini seperti ini. Kemudian kita masukkan juga bawang merah sebanyak 6 siung, kita iris tipis-tipis saja ya bawangnya. Kemudian tidak lupa juga kita tambahkan 3 siung bawang putih. Bawang putih ini kita cincang halus saja. Kemudian tambahkan daun salam 1 lembar. Yuk kita siapkan wajan, kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sekaligus ya. Kita tumis hingga bawang ini halayu. Oh ya teman-teman, tidak lupa juga kita kasih 1 ruas lengkuas ya. Lengkuasnya cukup digeprek saja. Di sini tadi saya lupa memvideokan lengkuasnya. Ini lengkuasnya saya geprek saja. Lalu kita masukkan daun salamnya juga, kita tumis hingga semua ini berbau harum. Setelah bawangnya layu, kemudian kita masukkan teri tadi ya. Teri ini setelah saya bersihkan terlebih dahulu, baru kita masukkan seperti ini. Kita tumis hingga teri ini cukup matang. Kemudian setelah ini nanti kita tambahkan air putih sebanyak 400 ml. Kita aduk-aduk rata sebentar, kemudian kita tambahkan telur tadi, kita masukkan ke dalam airnya yang kuah yang sudah kita siapkan. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 sendok makan kecap manis. Dan setelah itu masukkan 1 bungkus santan kara yang berukuran 65 ml. Jika teman-teman mau pakai kelapa juga bisa, diperas kelapanya dengan menambahkan 400 ml air putih dengan setengah buah kelapa juga bisa ya teman-teman. Itu tergantung selera teman-teman saja. Ini kita masak ya sampai bumbunya ini meresap. Kemudian kita masukkan semua bahan ini, cabai dan tomat. Setelah itu kita aduk-aduk rata, kita biarkan saja sampai kuah ini agak menyusut dan bumbunya meresap ke dalam telurnya. Tidak lupa ya kita masukkan pete yang sudah kita bersihkan tadi, kita aduk lagi. Kita biarkan dan kita masak sampai kuahnya ini menyusut dan bumbunya meresap. Jika kuahnya sudah menyusut seperti ini sudah bisa kita angkat sebenarnya ya teman-teman.
Tapi jika teman-teman masih ingin kuahnya lebih kental lagi, kita biarkan masak sebentar lagi ya. Ini sudah bisa kita salin dan kita sajikan. Nah, mudah sekali kan cara buatnya. Pertama, kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Bahannya sudah saya tulis ya. Di sini bahan seperti ini. Kemudian ini bahan halusnya, untuk bumbu halusnya dihaluskan. Setelah itu kita siapkan lagi wajan untuk memasak. Kita panaskan minyak goreng, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tadi ya. Setelah bawangnya berbau harum, kemudian kita masukkan bumbu halusnya ya teman-teman. Kita tumis bumbu halus ini hingga tercium bau harumnya. Tidak lupa kita masukkan serai, daun salam, dan daun jeruknya tadi ya. Setelah bumbunya ini harum, kita masukkan 450 ml air putih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan garam, gula pasir, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Kita aduk lagi hingga tercampur rata. Ini kita masak nanti ya teman-teman sampai ini mendidih. Tidak lupa kita masukkan kecap manis yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Setelah ini sedikit mendidih, kemudian kita masukkan telurnya ya. Lalu kita aduk-aduk lagi, kita biarkan sampai kuahnya ini mendidih dan sedikit menyusut. Setelah kuahnya sedikit menyusut, kemudian kita masukkan kentang dan labu siam yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk kembali hingga semuanya ini tercampur merata. Kemudian kita masukkan semua cabai yang telah kita iris tadi dan juga tomatnya. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak ini sampai airnya sedikit menyusut dan semua sayur ini empuk ya teman-teman. Jangan lupa dimasukkan santannya ya teman-teman. Setelah santannya ini masuk semua, kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita biarkan saja, kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih dan sayurnya ini empuk dan kuah setelah sedikit menyusut, kita koreksi rasa ya. Jika rasa sudah pas, sudah bisa kita salin. Nah, ini dia sudah selesai. Pertama kita siapkan bahannya. Seperti ini, ada telur, bawang putih, bawang merah iris, daun bawang, dan cabai giling, serta 1 bungkus royco. Ini pertama kita masukkan dulu cabenya ke dalam telur. Kemudian bawang merah iris, bawang putih iris, serta daun bawangnya ini ya teman-teman. Kelihatan ini tempatnya terlalu kecil ya teman-teman. Saya ganti dulu ya sama yang lebih agak besar. Kemudian kita tambahkan royco secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian semua bahan ini kita aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita siapkan wajan ya. Kita panaskan minyak. Setelah minyaknya cukup panas, kemudian kita masukkan telurnya ke dalam wajannya sedikit demi sedikit saja.
Kemudian ini kita goreng hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan ya teman-teman. Sudah crispy ya. Kita yang tepi-tepinya ini kita rapikan ya, biar nanti bentuknya kelihatan lebih cantik. Ini bagian bawahnya kelihatan sudah cukup kering ya teman-teman. Lalu kita balik seperti ini, kita masak lagi bagian yang di bawah ini biar lebih garing lagi ya. Ini kelihatan masaknya sudah cukup ya, ini pun sudah crispy. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita angkat dan kita salin. Telur dadar ini sebaiknya setelah kita bikin sebaiknya kita langsung makan ya teman-teman. Ini saya cobain makan dengan nasi putih hangat. Ini sangat enak sekali, saya coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kelihatan ya teman-teman, ini enak banget. Coba. Mantap, recommended. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa ya di subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.